Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Sekarang kita bahas bab yang keempat. Judulnya Al-Khawfu Minasyirki. Takut jangan sampai terjerumus dalam perbuatan syirik. Tapi orang itu walaupun sudah syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah, ada kewajiban untuk tahdhir fil wuqu'i minasyirki. Berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam perbuatan syirik. Namanya tahdhir fil wuqu'i minasyirki. Yang kedua adalah at-tahdhir fil wuqu'i minal kufri. Harus berhati-hati jangan sampai terjerumus pada sifat dan sikap-sikap kekafiran. Juga at-tahdhir fil wuqu'i minal bid'ah. Harus berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Nah, yang sekarang ini tahdhir fil wuqu'i minasyirki. Harus berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam perbuatan syirik itu. Maka judulnya Al-Khawfu Minasyirki, bab yang keempat. Takut jangan sampai berbuat apa? Syirik. Mengapa kok begitu dahsyatnya? Ya, ada kekhawatiran itu. Tapi kadang orang itu belum memandang bahwa syirik itu merupakan bahaya itu ya. Belum dipandang sebagai yang harus ditakuti itu ya. Dianggap biasa-biasa saja. Saya pernah memberi pengajian di Pak Guru dan Bu Guru. Lalu salah satu yang saya tanyakan kepada mereka, Pak Guru, Bu Guru, itu adalah apa yang Pak Guru, Bu Guru takuti terhadap masa depan anak-anak kita? Jawabannya macam-macam. Ada yang khawatir terhadap pekerjaannya, ada yang khawatir terhadap kelangsungan dari pendidikannya. Ada yang menjawab khawatir nanti kena narkoba. Waktu itu belum ada rame-ramenya sekarang ini. Ya. Tapi maksud saya tidak satu pun menjawab saya khawatir anak saya tentang syirik, Pak. Tidak ada yang jawab. Padahal Tauhid ini menulis judul itu. Nah, nanti tak tunjukkan seberapa besar dampak negatifnya kalau orang itu ada kesyirikan terhadap masyarakat dan bangsa ya. Ya, di dalam kitab ini mengapa ada kekhawatiran terhadap kesyirikan tadi? Jawabannya adalah karena pertama syirik itu dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah kalau orangnya tidak tobat setobat-tobatnya. Dalilnya jelas, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik kalau Allah menghendaki.
Di dalam kitab yang lain diterangkan prosesnya orang diberikan ampunan sama Allah ketika orang itu wafat lalu belum sempat tobat dari dosa-dosa yang non syirik itu. Pertama, ketika orang itu wafat, disolatkan, dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan itu sudah ada doa dari saudara-saudaranya sesama umat Islam. Itu sudah didoakan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Maka di mana-mana harus digiatkan orang beramai-ramai mensolat apa? Jenazah. Bahkan termasuk anak kecil-kecil itu bisa diajak sebagai tarbiyah pendidikan. Beda dengan zaman dulu, kalau ada orang mati itu anak kecil-kecil disuruh apa? Pergi. Aja ide-ide engko apa? Sawanen. Nah, di kita enggak mestinya diajari. Ayo salat. Salat apa ya? Salat jenazah. Gak iso dongone, gak masalah, nanti lama-lama bisa. Nah, itu. Yang kedua adalah ketika orang itu dimakamkan. Dalam sebuah hadis, karena Rasulullah SAW idza faragha min dafnil mayyit, Nabi itu kalau selesai memakamkan jenazah, qala, Nabi mengatakan, qama ala qabrihi, Nabi berdiri, kemudian Nabi dawuh istaghfirullah akhikum was'alullah tathbit fa innahu an yus'al. Ini mintakan ampun saudaramu ini dan mohonkan ketetapan kepada Allah karena sebentar lagi ditanya. Berdasarkan hadis itu, ada jamaah yang pernah tanya, Ustadz kok ada orang mati sudah 8 tahun gak pernah ditanya sama malaikat. Dan itu bukan omong kosong. Yang menceramahkan begitu itu orang bukan sekelas panjenengan dan saya. Ya, orang yang sangat dihormati ya. Saya menjawab, saya lebih mengutamakan dan percaya hadisnya Nabi daripada pendapatnya orang. Jika berlawanan. Betul Pak ya? Nabi jelas mengatakan istaghfiru li akhikum was'alullah tathbit fa innahu la an yus'al. Ini ditanya. Ya sudah, kalau ditanya ya percaya saja sama Nabi. Apa pertanyaannya, bagaimana jawabannya, bukan urusan kita. Suruh mati aja dulu orangnya, nanti kan ngerti pertanyaannya. Ya. Nah, begitu. Jadi, lalu dosa syirik ini menjadi besar karena dosa syirik itu apa? Menyangkut haknya Allah, itu yang penting, Pak. Saya ulangi, dosa syirik itu menjadi besar, sangat besar sekali, tidak ada perbedaan. Karena syirik itu menyangkut haknya siapa? Allah. Dan bisa menghapus sebagai amal kebajikan, kebaikan. Ayo, sampai urut. Rukun Islam itu dimulai dari mana? Syahadat, terus salat, zakat, puasa, haji. Mestinya kata ulama, fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Mengapa kok begitu? Salat aja kalau ada syiriknya, riya, maka tukhbitul amal, bisa menghapus amalnya tadi. Ya, sedekah, infak, zakat itu jelas, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau hapuskan sedekahmu dengan apa? Berangan-angan terus setelah disedekahkan, dizakatkan tadi, atau menyakiti orang yang menerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak tapi niatnya apa? Riya. Ria'an nas, riya. Nah, itu menjadi syirik tadi, menjadi apa? Dosa besar, tidak diampuni kalau orang tidak tobat. Berikutnya kitab ini memakai dalil mengapa kok ada judul al-khaufu minasyirki, takut jangan sampai berbuat syirik. Doanya Nabi Ibrahim itu, Pak. Ya. Nabi Ibrahim.
Apa doanya Nabi Ibrahim dalam surat itu? Surat Ibrahim ayat 35. Ya. Mungkin kita terlena barangkali tidak pernah memohon kepada Allah seperti permohonannya Nabi Ibrahim ini. Ya. Tapi di kitab itu ditulis surat Ibrahim ayat 35, yang 36 tidak ditulis. Ya. Mohon bisa dicermati ayat itu. Betapa dahsyatnya sampai Nabi kita Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah seperti ini. Apa terjemahnya? Al-Khalil Ibrahim alaihissalam berkata, jangan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Iya. Siapa tadi Pak yang berdoa? Apa doanya? Ya Allah, jauhkanlah aku dan jangan sampai menyembah berhala. Sampai pernah berdoa begitu Pak? Berarti lebih khawatir siapa? Nabi Ibrahim. Padahal imannya bagus siapa? Maksud saya, orang sekelas Nabi Ibrahim saja masih takut jangan sampai terjerumus dirinya dan anak cucunya terhadap perbuatan apa? Syirik. Lalu kita nggak khawatir belas. Nah, seolah-olah imannya bagus siapa kalau begitu? Seolah-olah bagus kita. Nah, sekarang yang dibahas, mengapa kok Nabi Ibrahim seni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan diri saya dan keluarga saya jangan sampai menyembah berhala. Apa alasannya Nabi Ibrahim? Itu yang 36 di situ nggak ada di kitab itu. Nah, kita kembangkan sendiri. Ya. Jadi maksud saya, Nabi yang sudah begitu masih ada kekhawatiran kalau keluarganya dan dirinya menyembah apa? Berhala. Itu loh maksudnya itu. Kok kita nggak khawatir? Apa alasannya Nabi Ibrahim? Minta tolong yang 36 dibaca. Surat Ibrahim ayat 36. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Apa tadi Pak? Sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Iya. Maka barang siapa yang sudah sampai di situ aja. Sampai di situ. Yang menyesatkan tadi apa Pak? Yang tersesat apanya? Manusia itu. Dengan menyembah berhala tadi. Imannya saja? Tauhidnya saja? Ya macam-macamnya Pak. Arah kehidupannya juga menjadi tersesat. Nah itu yang penting itu loh. Ya. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wajrubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan saya dan diri saya jangan sampai menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya Allah, berhala-berhala tadi banyak menyesatkan apa? Manusia. Yang tersesat banyak, pola pikirnya juga bisa tersesat, ekonominya juga bisa tersesat. Arah hidupnya juga bisa tersesat. Saya beri contoh. Di dalam kitab yang lain yang tidak diajarkan di sini karena tidak saya rekomendasikan, kualitasnya masih bagus ini soalnya. Tapi sama. Ada judul Asyirku fi ta'ati. Asyirku fi ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Syirik, apa maksudnya syirik dalam ketaatan itu? Siapa saja ditaati secara mutlak. Orang tuanya, gurunya, ustadznya, kiainya, pemimpinnya, walaupun salah ditaati saja,
melanggar hukum syariatnya Allah juga ditaati saja, ini namanya sudah asyirku fit ta'ati. Syirik dalam apa? Ketaatan. Kalau seperti itu yang terjadi di masyarakat, rusak enggak masyarakat tadi? Arah hidupnya tersesat masyarakat itu. Sedangkan di tauhid tidak begitu. Adanya amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam rangka membendung supaya orang pola pikirnya, kehidupannya tidak salah, diingatkan. Nah sekarang kalau orang sekarang itu diingatkan tambah seneng atau tambah muring-muring kira-kira? Kalau sampean? Mohon maaf, naudzubillah. Misalkan ustadznya salah, lebih senang diingatkan apa dirasani? Kalau tiba-tiba ada yang datang sama ustadznya, Ustadz itu harus salah kemarin Ustadz, saya tahu ucapannya Pak Ustadz, perilakunya Pak Ustadz gini. Ya wis, alhamdulillah. Mestinya begitu. Tapi tidak begitu sekarang masyarakat itu. Ini namanya, ini bahaya Pak. Dalam tatanan masyarakat itu, kalau orang memutlakan kepada sesama manusia. Orang tuanya salah, anaknya tidak boleh memutlakan. Ustadznya salah, tidak boleh memutlakan. Pak kiainya salah juga tidak boleh. Kalau pimpinannya salah, sama, tidak boleh juga dimutlakan tadi. Ya. Wes. Di sini saya bacakan di kitab ini. Wa ma huwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu khafa ala nafsihi an-nifaq. Dan inilah Umar bin Khattab khawatir terhadap dirinya sendiri terjangkit penyakit nifak. Coba Pak. Umar siapa tadi? Sahabatnya Rasulullah kan? Disebut-sebut di dalam Al-Quran as-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam. Nah kira-kira kualitas imannya sahabat Umar bin Khattab sama kita itu bagus siapa? Ya sudah jelas. Ini bukan Umar Bakri Pak. Wa ma waha huwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khafa an nafsihi an-nifaq. Dan inilah Umar bin Khattab khawatir dirinya sendiri terjangkit penyakit nifak. Wali Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu alladzi asara ilaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asma'i unasun minal munafiqin. Umar bin Khattab itu tanya sama Hudzaifah, ya, Ibnul Yaman, tentang sahabat-sahabatnya Rasulullah yang terpapar kemunafikan. Saya pakai istilah terpapar supaya terpapar itu tidak dipakai istilah untuk apa? Jadi Umar bin Khattab tanya sama sahabatnya namanya Hudzaifah tentang beberapa sahabat yang disebut oleh Nabi menjadi terpapar apa? Nifak. Apa pertanyaannya Umar? Apa termasuk saya? Gitu. Berarti orang sekelas Umar khawatir nggak Pak? Disebut sebagai orang munafik? Khawatir. Ya. Hal samani laka Rasulullah. Apakah menyebut nama saya Nabi itu? Nah, begitu Pak. Saking khawatirnya. Ya. Kemudian qala Hudzaifah, la azka ba'daka ahadan ya Umar. Umar, enggak ada orang yang disebut baik itu. Enggak ada orang munafik yang disebut. Tidak ada orang baik kayak sampean itu gitu. Jadi Umar sudah mendengar sendiri dari Hudzaifah bin Yaman itu tadi bahwa dia tidak disebut oleh Rasulullah. Berarti Umar masih khawatir. Lah kalau ada orang ngoyo-ngoyo datang ke rumahnya sampean, ngomong isu-isu ini, ngoyo, sampean ini Pak munafik, tambah seneng tambah muring-muring.
Kalau di tauhid tak boleh. Sampai harus jawab, alhamdulillah Pak, sampean ini ngoyo-ngoyo pagi-pagi direwangi datang ke saya hanya perlu memberitahu bahwa saya ini apa? Alhamdulillah. Situasi yang bagaimana, ucapan saya yang bagaimana, bahwa saya ini disebut sebagai orang apa? Munafik. Nanti tak hilangkan. Mestinya tambah seneng. Coba saya main datang ke istana sana ngomong, sampai ini ternyata munafik Pak itu. Lunda istana Mentari maksud saya itu ya. Di Sidoarjo itu kan ada perumahan istana. Langit sampean istana mana itu? Ya. Mestinya kita tambah senang. Ya. Ini namanya asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan. Ya. Orang yang menyombongkan dirinya sendiri seolah-olah dirinya sendiri benar, itu juga kesyirikan. Tidak boleh memutlakkan diri sendiri itu. Ya. Ya. Jadi orang sekelas Umar bin Khattab saja masih khawatir bahwa dirinya disebut sebagai orang apa? Munafik. Selanjutnya Pak, di dalam kitab itu diterangkan tentang hadis. Wa fil hadis akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Ya. Diriwayatkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Ya, syirik tapi apa? Pak, enak mana sih syirik kecil sama dosa besar itu? Ya sama-sama tidak enaknya. Yang salah pertanyaannya. Ya. Wes Rasulullah SAW dakwah akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian adalah syirik tapi apa? Kecil. Apa berikutnya Pak? Ketika ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab, yaitu riya. Riya. Yang dikhawatiri Rasulullah tadi siapa Pak? Halo, yang dikhawatiri Rasulullah tadi siapa? Sampai pilih sahabatnya tah kita semuanya. Saya ulangi, sahabatnya tah sahabatnya dan kita semuanya. A apa B? A B. Enggak Pak. Sahabat yang dikhawatiri itu bukan kita. Lo coba sampean baca lagi terjemahnya. Monggo kalem-kalem aja. Nanti dikiranya saya ini goro. Sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kamu sekalian. Lah itu loh maksud saya, kan sudah bolak-balik saya sebutkan. Kalimat kamu sekalian itu maksudnya siapa? Loh kok kita semuanya aja. Waktu Rasulullah dawuh itu siapa Pak? Berarti yang dikhawatiri Rasulullah bukan kita kan? Saya pakai bahasa Arab supaya gampang. Bentar Pak, jangan emosi Pak ya. Pakai bahasa Arab supaya gampang. Yang ini yang ditulis akhwafu ma akhafu alaikum. Kamu sekalian, Nabi tidak mengatakan akhwafu ma akhafu ala ummati. Tidak begitu. Nah, jawaban itu yang saya tunggu tadi. Oh, nah itu loh. Kalau alaikum mananya apa? Kamu. Kalau ala ummati,
rahmatku. Sahabat iya kita semuanya. Makanya panjenengan mendudukkan, oh kalau begitu hadis ini ya khitabnya maknanya yang dikhawatirkan Rasulullah adalah para sahabat. Jawabannya iya. Berarti bukan kita Pak Ustadz, tidak begitu memahaminya. Tapi gimana memahaminya? Sahabat saja dikhawatiri oleh Rasulullah. Kalimat berikutnya, apalagi kita. Ya iya. Maka jangan merasa kalau sudah bersyahadat la ilaha illallah sudah terbebas dari kemungkinan penyakit apa? Syirik. Loh itu loh maksudnya Pak. Aku itu syahadat. Ya wis ngerti Mas nih syahadat itu. Tapi syahadat gak cukup dilesankan saja. Maka kemarin sudah di kitab Firqatun Najiyah sudah dibahas fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Jadi sahabat aja dikhawatiri apalagi kita. Dan kita tidak akan bisa mengamalkan tauhid semurni-murninya illa bithalathati umur. Kita tidak akan bisa mengamalkan tauhid semurni-murninya kecuali dengan 3 perkara. Apa saja Pak 3 perkara itu? Takhlisuhu minasyirki, membebaskan diri dari syirik itu la yumkinu, tidak mungkin illa bi umurin thalathah, kecuali dengan 3 perkara. Ayo siapa yang bisa menjawab 3 perkara itu apa saja? Saya ulangi pakai bahasa Indonesia. Kita tidak akan bisa mengamalkan tauhid semurni-murninya kecuali dengan 3 perkara. Takhlisuhu minasyirki la yumkinu illa bi umurin thalathah. 3 perkara itu apa? 1, ya begini nih kelemahannya pengajian kalau tidak pakai ulangan itu. Belum sampai 10 judul sudah lupa. Bil ilmi, pakai apa? Ilmu. Loh, nah itu AO terus. Bil ilmi, pakai ilmu. Iya. Kita semuanya kalau tidak buka kitab nggak tahu Pak. Karena ilmu itu di kitab itu sudah ditulis di situ. Maka kewajiban kita itu pakai ini. Maka lebih enak kalau ngajinya pakai ada dasar kitab. Nah saya anjurkan majelis taklim di mana-mana itu ngajinya harus pakai apa? Kitab, sehingga bisa dipedomani. Kitabnya apa yang dipakai? Mengapa kita sudah khatam 2 kitab itu kok tidak saya rekomendasikan kitab yang lain? Secara makna bahasa kitab yang lainnya itu sudah saya masukkan di sini. Tapi pedomannya lebih enak ini. Ya. Ada Masailul Jahiliyah, ada Al-Usulus Tsalatsah, ada Aqidatut Tauhid, ya. Ada Al-Irsyad ila Shahihil Intiqad. Itu semuanya membuka pikiran-pikiran mana tauhid, mana syirik, mana tauhid, mana syirik. Maka harus dibuka kitab itu, karena di dalam kitab itu ada apa? Ilmu, bil ilmi. 2, apa Pak? Al-intiqadu billah, harus yakin kepada Allah. Ya, yakin. Ustaz, kalau situasi begini misalkan Allah menghentikan itu bisa Mas. Situasi apa itu? Nah, bisa. Sebaliknya, naudzubillah, Allah menjangkitkan terus berkembang bisa? Bisa. Apa ada kemungkinan bahwa ini merupakan hukuman dari Allah? Jawabannya apa? Sampai kok bisa mengatakan bisa? Oh, saya belum mengatakan. Ya. Coba saya menyimpangkan di sini. Jadi yang kedua tadi yakin tentang Allah. Makanya orang Islam itu Pak, kalau lagu-lagu terhadap opsi A atau B, maka disunahkan untuk apa? Sholat, minta petunjuk sama Allah. Kalau tidak yakin sama Allah dan Allah itu ada, kita kembali kepada Allah, ya agak susah, hidup akan seenaknya nanti. Maka saya sebutkan tadi adalah kalau orang yakin tentang Allah,
Saat situasi begini bisa, misalkan Allah menghentikan, bisa. Sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Kalau semakin menjalar, bisa. Lalu saya ingin tunjukkan kepada kita. Ada enggak dalam Al-Quran negara itu dihukum sama Allah? Yang cetha wela-wela itu supaya orang bisa mengambil pelajaran dari situ, itu negaranya Fir'aun. Terjemahan Departemen Agama adalah negaranya Fir'aun itu dihukum sama Allah. Walaqad akhadna ala fir'auna, dan kami telah menghukum Fir'aun itu dengan rakyatnya, dengan kaumnya. Apa hukumannya? Bisinin, musim kemarau bertahun-tahun tidak ada hujan. Pakai akal nggak madok, ini mestinya sudah hujan. Kenapa tidak hujan? Ya, mestinya itu kalau perkara tidak ada hujan. Siklus dalam perhitungannya menurut BMKG-nya Fir'aun sudah hujan. Mestinya sudah hujan. Tapi Allah menghukum, diberi musim kemarau berkepanjangan. Wa naqsim minats tsamarat, dan kekurangan apa? Buah-buahan. Rakyatnya yang jadi kelaparan. Ya. Di akhir ayat itu Allah menyebutkan la'allahum yadzakarun, supaya Fir'aun itu ingat bahwa dia itu salah. Nah, sekarang tak tanya sampean di 2020 bulan Maret. Berarti ada kemungkinan kalau pemimpin negara itu salah bisa dihukum enggak sama Allah? Ya. Kalau ada musibah, bencana dan sebagainya, kalau merujuk pada ayat itu, mestinya yang dipanggil itu dua jalur. Pertama, orang yang punya kompeten di bidangnya. Kalau sudah tidak ada musim hujan bertahun-tahun, yang dipanggil siapa? Kalau menurut sekarang itu, ilmunya orang sekarang, dinas apa atau institusi apa yang dipanggil? Mestinya Badan Meteorologi dan Geofisika. Boleh nggak dimintai pendapat? Karena dia punya disiplin apa? Ilmu. Yang kedua siapa mestinya dipanggil? Pak Kiai, Pak Ustadz. Pak Kiai, Pak Ustadz, tolong saya diberi masukan. Ini ada apa negara ini kok sudah waktunya musim hujan bertahun-tahun nggak ada hujan ini? Menurut imannya sampean, nah kan begitu. Apa Allah itu marah? Apa saya ini salah? Apa saya ini keliru dalam memimpin negara? Kalau sampean jadi Pak Kiainya dipanggil begitu lalu ditanya sama kepala negaranya, jawabnya gimana? Oh, sampean nggak diceluk kok. Iya. Boleh memberi masukan. Oh iya Pak. Makanya kita orang Islam di Quran itu ada pedoman. Fir'aun itu pernah dihukum sama Allah. Kaum Ad itu pernah dihukum. Kaum Tsamud itu pernah dihukum. Kaumnya Nabi Nuh itu pernah, karena salah. Makanya jangan melakukan kesalahan sampean itu gitu loh. Itu andai kata sampean itu Pak Kiai lalu dipanggil ke istana Mentari itu tadi. Tadi kan saya bilang istana Mentari kan. Ya. Jadi dua yang dipakai. Maka tadi saya sebutkan mengamalkan tauhid semurni-murninya la yumkinu illa bi umurin salasah. Tidak mungkin kecuali dengan tiga hal. Pertama bil ilmi, pakai ilmu. Yang kedua pakai apa tadi Pak? Al-i'tiqad, berkeyakinan kepada Allah. Yang ketiga al-inqiyadu billah, selama hidupnya itu berpedoman kepada Allah. Jadi Nabi saja khawatir para sahabatnya terjangkit kena penyakit apa? Ria. Ya. Ria. Oh, kalau begitu kita ini harus ikhlas. Jawabannya apa? Iya. Ikhlas. Ibu-ibu ini yang hafal itu tentang contohnya keikhlasan itu. Bu, nun sewu.
Loh, enggak, ini penting Bu. Kalau pagi-pagi kayak begini, nasinya sudah ada, nggak ada ikannya, adanya cuma telur bunder tok di kulkas itu. Paling gampang diapakan dan cepat. Ceplok. Ceplok telur itu namanya lain apa? Mata sapi. Itu telurnya sapi apa telurnya ayam? Ayam. Yang punya nama siapa? Yang sapi. Protes nggak ayamnya? Enggak. Yang dapat nama sapi Pak. Yang ngeden siapa? Ayam. Tapi ayamnya nggak protes, biarin aja. Orang yang ikhlas di dalam beribadah inilah yang akan dinilai sama Allah. Dan orang yang ikhlas itu adalah orang yang tidak bisa digoda setan. Angkat tangan setan itu. Ingat ketika anak cucunya Adam dikeluarkan dari surga itu, sumpahnya iblis apa? Semua anak cucu Adam akan saya gelincirkan, kecuali yang ikhlas. Nah, saya angkat tangan kalau sudah ikhlas. Nah, di dalam mengamalkan aqidah atau tauhid juga diperlukan keikhlasan itu tadi. Di awal tadi Nabi Ibrahim, tadi berikutnya Nabi siapa Pak? Yang saya terangkan barusan. Riya. Yang khawatir umatnya itu tadi kena penyakit riya, sahabatnya tadi. Nabi siapa? Muhammad. Nanti riya dibahas sendiri di bab 36 dalam kitab ini. Berikutnya Pak, minta tolong dengan konsentrasi. Ada nabi yang sudah sepuh, anaknya banyak, menyebar di mana-mana. Ketika nabinya itu sudah sepuh, lalu anaknya dipanggil semuanya, disuruh pulang karena bapaknya sudah tua. Pertanyaannya, nabi siapa? Yakub. Ketika anaknya sudah datang semuanya, apa pertanyaannya orang tua kepada anaknya? Yang orang tuanya sudah sakit-sakitan itu tadi. Bahasa Qur'annya gimana? Ini penting. Oh, kalau begitu sampai menjelang mati juga kita harus berwasiat kepada anak cucu kita jangan sampai berbuat apa? Syirik. Jujur aja kekhawatiran kita terhadap masa depan anak kita itu penyakitnya, sehatnya, rumahnya, masa depannya, jodohnya, maisanya, kan itu lah. Tidak seperti Nabi Ibrahim tadi. Di dalam surat Al-Baqarah 133 diterangkan am kuntum syuhada il khadara yaqub al mautu il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Ada terjemahnya Pak? 133 Al-Baqarah. Ya. Jadi ini pedoman buat kita semuanya Pak, bahwa orang tua itu ada berkewajiban untuk ini. Nabi Ibrahim tadi maknanya bukan hanya anak keturunan itu anak biologis saja, tapi generasi muda ke depan. Nabi Muhammad tadi yang dikhawatiri sahabat, juga termasuk kita ini semuanya dikhawatiri mestinya. Sahabat aja dikhawatiri. Nah, ini dimajukan lagi adalah kekhawatirannya Nabi Yakub. Ada terjemahnya Pak? 133. Adakah kamu hadir ketika Yakub berdatangan datang kamu? Ya, bentar Pak. Itu terjemahnya begitu ya jelas kita nggak hadir kan? Adakah kamu hadir? Ya nggak hadir, wong ini ke zaman dulu kok. Tapi maksudnya supaya kita ini berpikir. Apa kamu nggak mikir itu ketika Nabi Yakub menjelang mati? Apa kata-katanya Pak? Ketika yang berkata kepada anak-anaknya,
anaknya. Idh qala li banihi, jawab apa kata-katanya? Apa yang kamu sembah sepeninggalku? Terus Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangku Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. itu maknanya kalau anak cucunya akidahnya lurus, ada jaminan masyarakatnya jadi baik, Pak. Anak cucunya baik semuanya, Pak. Iya toh? Lalu orang tuanya meninggal dalam keadaan apa? Nyaman dan tenang karena keluarganya sudah apa? Memberikan jaminan bahwa kami tidak akan syirik. Karena syirik ini biang kerok dari semua masalah. Saya beri contoh yang ekstrim aja. Bapaknya meninggal, jelas tidak tahu bagaimana keadaan orang tuanya. Tapi anaknya banyak yang ditangkapi KPK karena korupsi, misalkan ya. Ada kesirikan nggak, Pak, dalam perbuatan korupsi tadi? Sampai nggak semangat ngono ya. Saya ulangi. Orang tuanya sudah meninggal, naudzubillah min dzalik. Anaknya punya prestasi cukup bagus di tengah-tengah masyarakat. Tapi prestasi bagus itu tidak diikuti dengan akidah yang kuat. Sehingga dia mementingkan kepentingan dunia lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditangkapi KPK karena korupsi. Bahasanya langsung aja. Di dalam korupsi itu ada kesirikan, Pak? Dari mana kita bisa tahu bahwa dalam kegiatan korupsi itu ada kesirikan? Karena dia mencintai dunia lebih daripada cintanya kepada Allah. Itu namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Nah kalau begitu berarti yang dimakan oleh anaknya naudzubillah min dzalik sesuatu yang tidak halal. Nah kalau sesuatu yang tidak halal, betina mendoakan orang tuanya enggak nyambung. Makanya Nabi siapa tadi? Yakub tadi yang ditanyakan, ma ta'buduna min ba'di. Kalau nanti bapak sudah enggak ada, kamu masih menyembah apa? Itu yang ditanyakan. Nyembah apa? Siapa yang kamu sembah? Nah kalau menyembah Allah satu-satunya namanya tauhid. Tapi kalau menyembah Allah iya, menyembah barang juga iya, menyembah dunia juga iya, namanya syirik, persekutuan. Jadi sampean setuju atau tidak, biang kerok dari semua masalah masyarakat bangsa dan negara itu kalau sudut pandangan akidah Islam itu karena faktor apa? Syirik. Jelas, ya. Nah, orang nggak jujur, orang ini itu macam-macam itu semuanya dari situ. Maka Nabi Yakub tadi sangat khawatir. Terakhir Pak di kitab itu minta tolong jangan baca, ada hadisnya 2 itu. Hadisnya insyaallah sahih riwayat Imam Al-Bukhari. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi dakhalan nar. Monggo. Diriwayatkan dari Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, masuklah ia ke dalam neraka. Wes, jenengan gabung dengan hadis berikutnya riwayat Imam Muslim dari Jabir. Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menemui Allah atau mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, pasti masuk surga. Lanjut. Tetapi barang siapa menemuinya mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti masuk neraka. Yes, tanya sekarang. Berarti surga dan neraka itu jauh apa dekat? Jangan dijawab, enggak tahu Ustaz belum. Oh hadisnya semari diwaca kok enggak tahu. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir
Nabi mengatakan man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati berjumpa sama Allah, orang itu membawa dosa syirik, orang itu masuk tidak membawa dosa syirik, orang itu masuk surga. Tapi kalau membawa dosa syirik, orang itu masuk apa? Nah, saya tanyakan, berarti surga dan neraka itu jauh apa dekat? Tidak tahu Ustaz, belum pernah ke sana. Kalau analisanya sarahnya di kitab ini dekat. Dekatnya batasnya di mana, Pak? Ada dan tidak adanya orang itu apa? Nah itu. Makanya dari mulai awal saya sebutkan fal ilmu bimaknaha wajibun. Ilmu dan makna ini wajib. Makanya surat yang sering kita baca lebih dari 40 kali setiap hari itu surat apa? Al-Fatihah. Apa betul Al-Fatihah itu induk daripada Al-Quran? Wes, lalu inti daripada Al-Fatihah itu di ayat yang mana? Ya dengan urut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang mana, Pak? Iyyaka. Sebenarnya itu kalau diamalkan lalu dihayati diamalkan, itu bisa menghapus segala sesuatu kesyirikan tadi. Oh, saya itu hanya minta kepada Allah, tidak minta ke yang lain-lain. Oh, saya itu hanya menyembah, tidak yang lain-lain, hanya kepada Allah, tidak yang lain-lain. Di kitab yang lama itu Jalan Golongan Selamat sudah dibahas dalam judul tertentu. Mengapa iyaka oleh Allah didahulukan padahal mestinya di belakang. Ngerti maksudnya, Pak? Halo? Ya ngaji itu kok teorinya kalau lebih dari 60 menit itu sudah jelas, Pak. Ya. Itu ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menurut bahasa Arab mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Saya ulangi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menurut bahasa Arab mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi mengapa iyyaka didahulukan? Nakhussuka bil ibadati ya Rabb. Hanya kepadamu. Nah kalau sudah komitmennya hanya kepada Allah, ya jangan kepada benda, barang dan sebagainya. Nah itulah maka sebenarnya dalam pandangan aqidah tauhid surga dan neraka itu dekat. Dekatnya di mana? Orang itu ada tauhid dan ada syiriknya. Apa ada itu? Jangankan begitu, Pak, dapat syafaatnya Rasulullah aja nggak dapat itu orang mati membawa dosa syirik itu. Ya. Dalam sebuah hadis yang panjang Nabi mengatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi itu oleh Allah diberikan doa yang sangat istimewa. Wa taj'alu kullu nabiyyin da'watahu, dan tiap-tiap nabi itu sudah menggunakan doa yang istimewa. Wa inni saya ikhdabatu da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Dan saya masih simpan doa yang istimewa tadi. Besok saya mohonkan kepada Allah untuk umatku supaya dapat apa? Syafaat. Berikutnya wahyana iladun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Dan itu akan mendapatkan syafaat dari saya bagi siapa saja yang mati tidak membawa dosa. Nah, jadi ini di dunia juga efeknya sangat terlalu negatif syirik itu. Tapi sampean dan saya tidak boleh punya keyakinan namanya syirik itu pohon disembah-sembah, batu disembah. Bukan hanya itu. Cakupannya terlalu apa? Banyak syirik itu. Ya kita pelajari bertahun-tahun ini kan itu. Nah begitu. Kalau sudah tahu bahwa syirik itu dosa yang paling besar, dan kalau orang yang tidak tobat, tobat-tobatnya tidak akan diampuni sama Allah secara otomatis,
Maka berikutnya nanti yang dibahas adalah ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Berdakwah, ada kewajiban mendakwakan apa? Tauhid. Coba tak cek, jenengan masih ingat apa enggak? Ya dicek, ya. Jenengan masih ingat posisinya pandangannya ulama terhadap tauhid, Pak? Ada berapa variasi? Ada berapa varian, berapa macam pandangan ulama berkaitan dengan tauhid? Regu'ah? Lain buka-buka kitab sampean. Ada 5. Yang pertama, singkat aja. Ulama yang bagaimana? Fahimut tauhid wa ahammiyatahu wa arafu syirik wa aqsamahu faqamu biwajibihim. Mengerti tauhid, pentingnya tauhid, mengerti syirik, macam-macamnya syirik, lalu orang itu mendakwahkan. Ulama yang demikian yang warathatul anbiya. Karena Nabi itu dakwanya dakwah tauhid. Kalau ada ulama yang demikian itu ulama yang warathatul anbiya. 1. 2, sampai mau coba bahasa Indonesianya. Ahmilu dakwah ila tauhid alladzi huwa asasul Islam, yang mengabaikan dakwah tauhid. Padahal tauhid itu merupakan dasar daripada agama Islam. Lalu apa yang dia terangkan? Farahu yad'una an-nasa ilal hukum wal jihad was salat wa ghairiha. Yang diterangkan itu salat, hukum, jihad dan lain sebagainya. Ka'annahum lam yasma'u qala Allah Ta'ala, seolah-olah ulama ini belum pernah mendengar dawuhnya Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik maka amalnya jadi apa? Batal. Berarti mestinya yang diterangkan dulu apa? Tauhidnya dan syiriknya, supaya orang terhindar dari kesyirikan itu tadi. Tapi versi kedua, bukan tauhid yang diterangkan dulu, tapi apa? Salat, hukum, jihad, ini macam-macam. Ya. Duna ayyusakhihu aqaid at-tauhid, aqidatut tauhid, tanpa meluruskan akidah tauhid. Yang ketiga lebih ironis lagi, apa bahasa Indonesianya yang ketiga? Ya. Ulama yang tidak mendakwahkan tauhid dan tidak memerangi syirik. Mengapa? Ya. Khaufan min muhajamatin nas. Khawatir ditinggalkan, khawatir dicela, khawatir dicacat oleh siapa? Manusia. Au khaufan ala marakazihim, khawatir terhadap kedudukannya. Au khaufan ala wadhaifihim, khawatir terhadap pekerjaannya. Sedangkan dakwanya Nabi Muhammad itu yang utama adalah dakwatut tauhid. Nah begitu. Ya, maka harus diperbanyak adik-adik kita mempelajari kitab-kitab tauhid itu, supaya besok 10, 20, 30 tahun yang akan datang jadi ulama yang menekuni dalam bidang apa? Aqidatut tauhid. Naudzubillah, bukan karena saya yang mengajar, tapi itu memang sumbernya beberapa hadis dan Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.